Hai guys, kembali lagi dengan aku Miss Ayu. Seperti biasa, kita akan ngebahas tentang soal pemahaman umum. Kalau nggak salah ini udah soal pemahaman umum 8. Langsung saja ya untuk pertanyaan nomor 1. Kalimat utama paragraf tersebut pada nomor kalimat utama, yang pasti satu sih. Cuma ada alasan kenapa dia disebut kalimat utama. Kita baca dulu ya untuk teksnya. Objek wisata Pangandaran menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menggunakan transportasi untuk menikmati keindahan alam. Di sepanjang tepi pantai Pangandaran terlihat berjejer perahu ya ini ya, untuk disewakan dengan biaya berapa nih? 1.000 saja, 1.000 ya, dengan biaya 1.000 saja per orang. Para wisatawan dapat berputar di sekitar pantai dan menikmati keindahan taman laut. Para pedagang ikut meramaikan situasi pantai Pangandaran. Kalimat utama paragraf tersebut yang pasti dia satu, soalnya yang dibahas yaitu tentang menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan. Di mana? Di wisata Pangandaran. Jelas sekali ya untuk nomor 1. Pertanyaan nomor 2, makna kata domestik dalam paragraf tersebut adalah domestik ada di ini ya. Kalimat 2, wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menggunakan transportasi untuk menikmati keindahan alam. Kata mancanegara itu adalah untuk pengunjung atau orang-orang yang berasal dari luar negeri. Jadi mancanegara luar negeri. Berarti domestik adalah antonimnya dari luar negeri, yang jelas karena kita sering kali mendengar kata-kata domestik yang artinya adalah dalam negeri. Sudah jelas ya, domestik soalnya dalam sehari-hari pun kita sudah sering kali menggunakan kata domestik yang artinya dalam negeri. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang ditanyakan adalah kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah, kita tadi kalimat utamanya adalah membahas tentang transportasi yang disediakan ya untuk wisatawan di mana? Di Pangandaran. Ini adalah kalimat utamanya. Kalimat keduanya dia membahas tentang wisatawan domestik atau mancanegara. Kenapa? Mereka dapat juga mengakses transportasi untuk menikmati keindahan. Oke, untuk yang ketiga dia ngebahas tentang perahu, transportasi yang disewakan yaitu perahu. Mendukung ya, soalnya memang kita membicarakannya tentang transportasi. Yang keempat, biaya dari apa? Yang pasti biaya dari perahunya, yaitu 1.000 saja. Para wisatawan dapat berputar di sekitar pantai dan menikmati keindahan taman laut. 5, yaitu tentang para pedagang. Kira-kira dari kelima kalimat ini mana yang tidak mendukung atau kalimat penjelas tetapi tidak mendukung tentang transportasi yang ada di Pangandaran? Sudah jelas ya, kalau domestik mancanegara mereka bisa menikmati transportasi. Mendukung perahu, ini ada transportasinya. Ini adalah biaya dari transportasi yang disewakan. Dan para pedagang ini seharusnya tidak apa-apa ditulis, tapi dia tidak menjelaskan atau tidak mendukung kalimat utama daripada paragraf yang kita jelaskan atau yang kita baca. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah E5. Untuk nomor 4, kita lihat yang ditanyakan ini ya. Yang ditanyakan adalah frasa-frasa yang dicetak tebal memainkan peran apa dari pilihan-pilihan di bawah ini dalam argumen di atas. Ini masih nggak kelihatan kan yang dicetak tebal yang mana. Yang dicetak tebal itu adalah ini, aku tandain ya sama warna merah. Yang dicetak tebal itu adalah dari para pemegang saham jangan menjual saham mereka di perusahaan tersebut. Setelah itu ini frasa yang pertama. Frasa yang kedua yang ditebalkan adalah
harga saham pabrik Y melambung setelah perusahaan tersebut mengurangi jaminan simpanan piutang dagangnya. Jadi ini yang di kalimat yang dicetak tebal. Dan yang diminta adalah frasa-frasa yang dicetak tebal memainkan peran apa dari pilihan-pilihan di bawah ini dalam argumen di atas. Kita baca dulu. Walaupun pabrik di komputer X mengalami penurunan penjualan pada kuartal terakhir, mengapa mengalami penurunan? Para pemegang saham jangan menjual saham mereka di perusahaan tersebut. Harga saham sebuah perusahaan yang bermasalah secara finansial dapat naik secara drastis, secara dramatis begitu masalah-masalah tersebut diselesaikan. Tahun lalu, harga saham pabrik baja Y melambung setelah perusahaan tersebut mengurangi jaminan simpanan piutang dagangnya. Berarti yang dicetak tebal itu perannya apa sih dalam argumen di atas ini? Apakah frasa pertama berisi simpulan penulis bisa jadi ya, soalnya di sini dia membahas tentang pabrik yang mengalami penurunan penjualan. Nah, dan disimpulkan para pemegang saham jangan menjual saham mereka di perusahaan tersebut. Nah, bisa jadi itu adalah peran simpulan dari penulis di awal kalimat. Tapi kita lihat yang kedua, frasa kedua berisi informasi yang tidak berkaitan. Berkaitan ya, soalnya kita di sini membahas tentang saham. Dan di paragraf yang dicetak tebal merah ini harga saham pabrik baja Y, jadi dia memberikan contoh kayak gitu kan. Contohnya di pabrik baja Y dulu melambung setelah perusahaan tersebut mengurangi jaminan simpanan piutang dagangnya. Tapi di sini informasinya yang A ini tidak berkaitan, sedangkan seharusnya berkaitan, berarti A bukan jawabannya. Frasa pertama menyatakan sebuah posisi dan frasa kedua memberikan bukti untuk merusak posisi tersebut. Bisa jadi menyatakan sebuah posisi dari pemegang saham, tetapi untuk frasa kedua membuktikan bukti untuk merusak posisi tersebut. Bukan ya, malah di sini adalah sebagai contoh dari pabrik yang awalnya pabrik yang melambung tinggi setelah mengurangi jaminan simpanan piutang dagangnya. Jadi bukan merusak posisi tersebut. Hati B juga bukan jawaban. C. Frasa pertama menyatakan sebuah dasar pemikiran yang menjadi dasar simpulan dan frasa kedua memberikan simpulan. Bukan ya, bukan dua-duanya pemikiran menjadi dasar. Pemikiran yang dasar itu malah yang ini, yang awal. Walaupun pabrik komputer X mengalami penurunan penjualan pada kuartal terakhir, para pemegang itu adalah simpulan awalnya atau pemikiran dasarnya dia, si penulis. Dan frasa kedua memberikan kesimpulan, bukan memberikan kesimpulan tapi memberikan contoh seharusnya. Jadi memberikan contoh real, nyata. Jadi bukan juga untuk C. D. Frasa pertama menyatakan simpulan, oke, bisa jadi tadi ya. Dan frasa kedua mendukung simpulan tersebut dengan sebuah contoh. Ya, ini yang tepat. Soalnya tadi pertama kan simpulan sahamnya, dan yang kedua dia memberikan contoh realnya. Bagaimana si saham pabrik baja Y ini bisa melambung kayak gitu kan. Tetapi kita lihat yang E. Frasa pertama menawarkan saran. Di sini bisa jadi saran ya. Kedua menarik perbedaan antara dua perusahaan. Bukan menarik tapi memberikan contoh ya kan, bukan menarik kedua saham tersebut, tapi si pabrik baja Y ini sebagai contoh agar si pabrik komputer X ini tidak menambah jaminan simpanan piutang dagangnya. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 4 itu adalah D. Langsung kita baca teksnya untuk nomor 5. Pada bulan September tahun lalu, jumlah orang yang menonton film di bioskop turun drastis. Selama beberapa minggu berikutnya, setelah penurunan itu, jumlah penonton bioskop tetap berada di bawah dari apa yang menjadi jumlah rata-rata mingguan untuk tahun sebelumnya. Akan tetapi, jumlah total penonton bioskop untuk 1 tahun penuh tidak berbeda terlalu jauh dari jumlah tahun sebelumnya. Yang ditanyakan adalah yang mana dari pilihan di bawah ini yang jika benar menyelesaikan kontradiksi yang ada pada bacaan di atas. Berarti dari contoh ini, dari ABCD itu tercantum di atas, tetapi dia pernyataan di bawah itu merupakan yang kontradiksi. Kontradiksi berarti dia berlawanan ya kan. Yang dimaksud kontradiksi itu dia berlawanan. Kita lihat A, orang-orang di bawah usia 25 tahun biasanya menonton film secara berkelompok daripada sendirian. Ini sudah ada.
Maksudnya sudah tidak ada di teksnya. Di yang di bawah ini yang jika benar, berarti kan salah dia. Kita nggak ada bahasan tentang 25 tahun. B. Pendapatan bruto dari pendapatan box office. Kita juga tidak membahas tentang pendapatan bruto. Memang bisa jadi, soalnya dia bisa jadi tetapi nggak ada dalam teks. Yang dicari adalah yang jika benar, ya kan, tapi tidak ada. Berarti B bukan jawabannya. C. Untuk beberapa waktu tahun lalu, jumlah orang yang menonton film di bioskop lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan kalimat kontradiktif. Kenapa? Soalnya di sini membandingkan yang satu, yang tahun jumlah orang yang menonton film di bioskop lebih tinggi dibanding tahun lalu. Berarti tahun sekarang dia lebih tinggi. Berarti kan ini tahun lalu, ini sekarang. Yang sekarang itu lebih tinggi. Sedangkan yang dulu itu berarti nggak lebih tinggi dari yang sekarang. Berarti kan dia berkebalikan kayak gitu, atau kontra, ya kan, bisa jadi. Dan ini juga sudah ada di teksnya. Mana pada bulan September tahun lalu jumlah orang yang menonton film di bioskop turun drastis selama beberapa minggu berikutnya. Tahun lalu kan, berarti tahun sekarang bertambah kan. Nah, dan ini C itu juga seperti itu. Untuk beberapa waktu tahun lalu jumlah orang yang menonton film di bioskop lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 5 itu adalah C. Tapi kita buktikan kenapa D dan E salah. D, jumlah orang yang menonton film di bioskop turun dan naik dalam siklus yang dapat diprediksi. Kita nggak bahas tentang dapat diprediksi atau tidak. E, kualitas film yang dirilis pada bulan September dan Oktober tahun lalu sangat buruk. Kita juga tidak membahas tentang kualitas film, ya kan. Jadi sangat jelas jawaban untuk nomor 5 adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Gagasan utama dari teks tersebut adalah, kita baca dulu teksnya, kira-kira apa yang dibahas di paragraf 1, 2, 3, dan selanjutnya. Persewaan tanah tahun 1818 atau 1818 sampai 1912. Ketika masyarakat Indonesia terbentuk menurut sistem primordial dengan elit feodal yang menentukan semua dinamika kehidupan, tanah bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan. Dalam hal ini, semua tanah menjadi milik penguasa dan penduduk sebagai kawulanya hanya berhak menggarapnya. Dari hasil garapan ini, sebagian besar harus disetorkan kepada elit penguasa dan sisanya dimiliki penggarapnya sebagai imbalan. Sistem ini menurut Van Vollenhoven memunculkan hak garap atau yang disebut Bever-Kingstrecht. Sehubungan, sebelum ke paragraf selanjutnya, berarti kalimat pertama ini dia membahas tentang tanah ya. Kenapa tanahnya? Ya kepemilikan lah, atau kaum apa saja yang menerima hak kepemilikan tanah atau disebutnya hak garap, ya kan. Oke. Untuk yang kedua, sehubungan dengan peran elit penguasa feodal terhadap kepemilikan tanah, Thomas Stamford Raffles menyebutkan bahwa di Jawa, raja merupakan pemilik atas semua tanah di wilayah kekuasaannya. Dalam pandangan Raffles menyinggung juga tentang pembayaran pejabat negara dengan pemberian tanah sebagai gajinya. Ini lebih ke contohnya ya. Contohnya di mana? Di Jawa. Oke. 3. Dengan pandangannya tampak bahwa tanah itu pada akhirnya dibagi-bagi dan tidak terpusat di satu tangan karena bangsawan penerimanya tidak menggarap sendiri. Akhirnya tanah menjadi lahan kerja bagi rakyat terbawah. Raffles melihat rangkaian pembagian tanah dari raja sampai petani sebagai suatu hubungan ekonomi antar majikan dan buruh, yaitu dengan menyebut bahwa orang yang menggarap tanah tersebut merupakan buruh atau labor ya kalau di bahasa Inggris. Upah yang diterima oleh buruh adalah sisa dari hasil tanah yang sebagian besar wajib disetorkan kepada atasannya, yaitu para kepala tingkat bawah hingga pimpinan lebih tinggi sampai berakhir pada raja sebagai pemilik semua tanah. Sistem yang dimaksudkan oleh Raffles tentang penguasaan tanah sebagai gaji ini disebut tanah apenage atau lungguh. Oke. Nomor 3 itu lebih ke penjelasan detail tentang apa? Tentang hak garap atau tentang hak kepemilikan. Jadi nanti seandainya yang menggarap siapa, rakyatnya dibayar dengan apa, terus sisanya untuk siapa dan kembalinya akhir-akhirnya kepada raja, seperti itu.
Gagasan utama teks tersebut adalah tanah sebagai simbol kekuasaan. Ini hanya ada di paragraf 1 aja. Dan selanjutnya kita nggak ngebahas tentang kekuasaan lagi, berarti bukan. Persewaan tanah di Nusantara, kita juga tidak membahas tentang persewaan tanah. Hak garap tanah bisa jadi, kita keep dulu, di tanah apa nage ini hanya di paragraf akhir saja ya. Atau tanah yang gaji lah istilahnya, bagi yang garap gitu ya. Hubungan antara raja dan petani. Raja dan petani ini hanya penjelasan aja, penjelasan lebihnya tentang hak garap. Berarti yang jawaban untuk nomor 6 atau gagasan utamanya itu adalah C, hak garap tanah. Selanjutnya untuk nomor 7 masih dengan teks yang sama. Yang ditanyakan adalah berdasarkan tersebut teks ya, berdasarkan teks di atas yang pasti teks tersebut, hubungan antara paragraf 2 dan paragraf 3 tadi dijelaskan. Kalau satu tadi kan membahas tentang tanahnya ya kan. Yang kedua itu contohnya. Contoh apa? Contoh yaitu tentang elit penguasa. Elit penguasa. Dan siapa? Pembayaran pejabat negara dan pemberian tanah sebagai gajinya, dan penggarapnya yang menggarap ya kan. Oke, dan yang ketiga itu adalah penjelasan. Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang elit penguasa itu siapa, yang menggarap itu siapa, dan nanti tanah atau hasil itu kembalinya ke siapa. Hasil kembalinya ke sama dengan raja akhir-akhirnya ya kan. Jadi kira-kira apa hubungan antara 2 dan 3? Apakah ini yang ditanyakan 2 dan 3 ya? Berarti untuk paragraf 1 itu pasti bukan jawabannya, yang pasti B. Paragraf 2 mengandung penjelasan paragraf 2. Paragraf 2 contoh ya. Jadi bukan dan tidak menjelaskan apa-apa di sini. Di sini hanya memberikan contoh dari paragraf 1-nya. Paragraf 2 menjadi akibat paragraf 3. Di sini tidak ada sebab akibat ya. Akibat 1 atau 2 enggak ada sebab akibat. Dan setelah itu paragraf 3 mengandung penjelasan paragraf 2. Ini yang kita cari. Soalnya sudah jelas dari awal udah aku jelaskan ya bahwasanya kalimat 3 itu adalah, atau paragraf 3 itu adalah penjelas. Penjelas dari apa? Dari paragraf 2 atau 1. Tapi yang ditanyakan kan 2, tentang penguasa atau tentang elit penguasa atau tentang penggarap. Berarti paragraf 3 mengandung penjelasan dari paragraf 2. Paragraf 3 menjadi akibat, nggak ada sebab akibat. Berarti jawaban untuk nomor 7 yang jelas adalah D. Soal nomor 8. Berdasarkan teks tersebut, pembaca dapat menyimpulkan bahwa istilah lungguh mengacu kepada ini ya, lungguh tadi di paragraf akhir, yaitu tentang sistem yang dimaksud oleh yaitu para kepala tingkat bawah hingga pemimpinan lebih tinggi sampai berakhir pada raja sebagai pemilik semua tanah. Sistem yang dimaksud oleh Raffles tentang penguasaan tanah sebagai gaji. Berarti kalau sebagai gaji itu kan untuk siapa? Untuk yang garap ya kan, untuk rakyat kecilnya lah istilahnya. Atau penggarap tanah. Soalnya mereka dapat gaji. Kalau raja kan nggak digaji ya kan. Ini disebut tanah apenage atau tanah lungguh. Berarti tanah apenage atau tanah lungguh itu adalah sebutan untuk tanah yang dimiliki atau hak dari si rakyat atau si penggarap. Adakah hak garap? Ya, ini jawabannya, hak garap tanah. Itu adalah tanah yang itu memang haknya orang-orang yang sudah menggarap tanahnya ya kan. Kalau B, sistem persewaan tanah, nggak ada tanah sewa. Kepemilikan tanah itu punya raja. Sedangkan di sini udah jelas sebagai gaji, tanahnya sebagai gaji. Hubungan antara raja dan rakyat terbawah, simbol kekuasaan raja itu tanahnya tadi ya. Berarti jelas untuk nomor 8 yang benar adalah A. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10, langsung lanjut ke 10 ya. Soalnya di soal nomor 9 ada pertanyaan yang kurang benar. Untuk yang nomor 10 ditanyakan adalah berdasarkan teks tersebut, kerangka penulisan teks tersebut adalah kerangka ini ya. Kerangka penulisan ini itu kenapa? Apakah dia A, memaparkan pemaparan tanah sebagai simbol kekuasaan, iya, dan tokoh-tokoh yang menentang. Kita nggak bahas tentang tokoh-tokoh yang menentang tentang pemaparan tanah. B, penjabaran singkat sistem tanah di Indonesia dari dulu hingga sekarang.
kita nggak bahas di Indonesia ya. Kita Jawa memang di Indonesia, tapi kalau saya di Indonesia pasti ada di Jawa, Sulawesi, lebih kepada daerah-daerah yang ada atau kawasan-kawasan yang ada di Indonesia. Tapi di sini di teks ini dia hanya memberikan contohnya itu di Jawa. Yang C, pembahasan sistem tanah berdasarkan raja yang berkuasa dan toko kolonial yang mempengaruhi sistem tersebut. Kita nggak bahas toko kolonial. D, pemaparan kehidupan rakyat feodal yang menderita karena sistem kepemilikan tanah. Di sini tidak ada pembahasan tentang masyarakat yang merasa menderita, tidak ada sama sekali. Malah bagi yang penggarap nantinya mereka akan dapat imbalan atau gajinya, ya kan. Yang E, pembahasan singkat mengenai sistem kepemilikan tanah dan penjabaran sistem tersebut dari pandangan tokoh. Jadi di sini kan tadi itu ada tentang sistem menurut siapa, itu dalam pandangan Raffles seperti apa. Terus yang dimaksud oleh Raffles, jadi dia hanya di sini memaparkan sedikit tentang kepemilikan tanah, dan selanjutnya ini adalah pandangan-pandangan dari beberapa tokoh. Berarti jawaban untuk nomor 10 itu adalah